Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini ya Bapa,
Kembali kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua tahu bahwa sebagai orang percaya, ketika kita masih ada, kita masih hidup di dunia ini, kita masih menghirup nafas hidup pemberian Tuhan kepada kita sampai detik ini, itu artinya kita masih ada dalam pertandingan iman. Kita masih ada di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita sebagai orang percaya. Dan itu artinya kita harus terus memelihara iman percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kehidupan kita terus ditemukan benar-benar selalu dalam keadaan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kehidupan yang berkenan itu? Kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu adalah kehidupan yang selalu tepat seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Artinya ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kita memelihara iman kita, itu sama dengan kita belajar, kita berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, lalu kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di dalam setiap hari hidup kita. Artinya ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita terus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kehidupan kita terus ada dalam keadaan kudus, terus dalam keadaan benar di hadapan Bapa. Kehidupan seperti inilah yang firman Tuhan maksudkan, seperti yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 12, di mana firman Tuhan katakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi saudaraku, kita tidak punya pilihan yang lain selain kita harus terus berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan memenuhi rencana Tuhan. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya berkata bahwa kita rindu ada bersama-sama dengan Tuhan, kita rindu tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, tetapi di dalam praktek kehidupan kita tidak benar-benar menjaga iman kita. Artinya kita tidak benar-benar hidup di dalam keadaan yang tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Kita harus tetap sadar, saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, iblis akan selalu berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Iblis akan selalu berusaha untuk melunturkan iman percaya kita kepada Allah, yaitu dengan cara terus menawarkan kesenangan-kesenangan hidup yang bisa kita nikmati di dunia ini. Ini yang harus kita waspadai, saudaraku. Inilah yang firman Tuhan maksudkan, seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 5. Mulai ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita tidak boleh berhenti berjuang. Kalau kita berhenti berjuang untuk menjaga, memelihara iman percaya kita kepada Allah, maka kehidupan kita akan ditelan oleh iblis. Pada akhirnya, yang kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu saudaraku, hidup sebagai orang percaya kita tidak boleh memiliki cara hidup, gaya hidup, atau bahkan kewajaran hidup seperti anak-anak dunia atau orang-orang dunia pada umumnya. Sebab kewajaran hidup sebagai orang percaya adalah kita harus terus berjuang untuk memiliki kehidupan yang benar-benar serupa dengan Kristus. Sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Dan selalu saya katakan, kehidupan yang seperti ini tidak bisa ditawar. Karena kehidupan yang sempurna itu merupakan standar kehidupan anak-anak Allah di dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak memiliki standar kehidupan yang sempurna, yaitu sama seperti Kristus, maka kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga sekalipun kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau orang percaya. Jadi kita harus memiliki kewajaran hidup yang berbeda dari dunia ini. Firman Tuhan kan mengatakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau kehidupan anak-anak dunia pada umumnya adalah mereka selalu berjuang, berusaha untuk menikmati apa yang bisa mereka nikmati selama mereka masih hidup di dunia ini. Dalam hal ini adalah mereka akan selalu berusaha untuk menikmati semua kesenangan hidup yang dunia tawarkan. Artinya mereka terus sibuk dengan persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, kawin dan dikawinkan, sampai pada akhirnya mereka tiba di ujung kehidupan. Atau dengan kata lain, sampai pada akhirnya kematian itu menjemput kehidupan mereka. Maka dapat dipastikan kehidupan orang-orang seperti ini tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ketika mereka berdiri di hadapan pengadilan Allah, ingat, semua orang, semua manusia harus berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Ini yang harus kita ingat. Saudaraku, kalau kita menyadari akan hal ini, maka di dalam sepanjang hari hidup kita, apapun yang kita lakukan, semua itu harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga, sebagai bukti bahwa kita memelihara iman percaya kita kepada Allah. Dalam hal ini, apapun yang kita lakukan itu seperti yang firman Tuhan katakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi kehidupan kita itu benar-benar harus berbeda. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 ayat 18, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, ini artinya kalau kita tidak berusaha untuk melepaskan diri dari kewajaran hidup dunia ini, maka kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Orang yang tidak melepaskan diri dari keterikatan hidup dengan dunia ini sama dengan orang yang tidak mau keluar dari kehidupan dunia. Padahal firman Tuhan memerintahkan kita, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu.
Saudara perhatikan itu. Artinya kalau kita masih menajiskan kehidupan kita dengan cara hidup dunia ini, maka Allah Bapa di sorga tidak bisa menerima kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, lalu kita terlena, kita terbawa oleh arus kehidupan dunia ini. Pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, atau dengan kata lain di balik kematian nanti, ketika kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, kita akan dipandang sebagai pribadi yang tidak layak, pribadi yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan inilah yang firman Tuhan maksudkan seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 7 ayat 23, di mana firman Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang selalu saya katakan, keadaan inilah yang sangat mengerikan. Karena kalau Allah Bapa di surga berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, itu artinya sudah tidak ada tempat lain. Hanya ada satu tempat, terbuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Firman Tuhan katakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dan inilah yang firman Tuhan maksudkan sebagai kematian yang kedua. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita berjuang untuk memelihara iman percaya kita. Kita menjaga setiap gerak kehidupan kita. Hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga selama kita masih hidup di dunia ini. Supaya kehidupan kekristenan kita tidak menjadi sia-sia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menegur kami, menyadarkan kami, supaya kami memeriksa seluruh keberadaan hidup kami, di mana di sepanjang hari hidup kami harus berjuang untuk menjaga, untuk memelihara iman percaya kami. Kami harus tetap ada di dalam pertandingan iman. Kami harus berjuang di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kami, sampai di ujung kehidupan kami boleh ditemukan dan dipandang sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.